Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tan Yun mengepalkan tangannya dengan tenang dan berkata, "Penguasa kota luar biasa, bawahan ini mengagumimu." Xuan Yuanru memandang Tan Yun dan tersenyum. "Aku juga mengagumimu. Terima kasih atas formasi pertahanan yang hebat untuk kota abadi Xuan Yuan. Jika kamu punya waktu di masa depan, dapatkah kamu mengajariku cara mengatur formasi ini?" "Baiklah kalau begitu," kata Tan Yun. Xuan Yuanru mengangguk. Jelas, dia memiliki kesan yang baik tentang Tan Yun. Namun pada saat berikutnya, kasih sayang Xuan Yuanru untuk Tan Yun menghilang. Xuan Yuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Oh, ngomong-ngomong, Yuner, di mana 7 istrimu? Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin memperkenalkan orang tua ini pada mereka?" Xuan Yuanru mengangkat alisnya. Tan Yun secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Xuan Yuanru. Dia memandang Xuan Yuan Haokong dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan membiarkan mereka keluar segera." Tan Yun mengirim transmisi suara pada Shen Subing, Nanggung Yukin, Tang Mengyi, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Gong Sun Roxi, serta Dante Xianer. Dalam kehampaan yang bergejolak, saat ketujuh wanita itu muncul dari udara tipis, Xuan Yuanru, Xuan Yuan Haokong, dan Xuan Yuan Linger menunjukkan tatapan mencengangkan yang tak terlukiskan di mata mereka. Xuan Yuan Linger berkata dengan tidak percaya, "Tan Yun, istrimu benar-benar cantik. Aku pikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi kecantikan saudara perempuanku. Tetapi aku tidak pernah berpikir 7 istrimu tidak kalah cantik dari saudara perempuanku." Xuan Yuanru juga cukup terkejut saat ini. Dia yang juga seorang wanita merasa bahwa ketujuh istri Tan Yun sangat cantik. Tan Yun menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih Nona Linger atas pujianmu." Setelah dia selesai berbicara, Tan Yun memandang Xuan Yuan Haokong dan berkata, "Ada beberapa orang lagi yang junior bawah. Aku akan memperkenalkannya pada kalian." Pada saat ini, Xuan Yuan Changfeng berjalan ke aula dewan sambil tersenyum. "Saudara Tan, siapa yang ingin kamu perkenalkan?" Xuan Yuan Changfeng memandang ketujuh istri Tan Yun, kemudian berseru, "Wow, saudara Tan, apakah mereka istrimu?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Ya, itu benar. Saudara Tan, kamu benar-benar diberkati." Xuan Yuan Changfeng berkata sambil tersenyum, "Kecantikan 7 istrimu ternyata tidak kalah dari kakak perempuanku. Mengapa kamu terus membicarakanku?" Xuan Yuanru menatap Xuan Yuan Changfeng. Xuan Yuan Changfeng tersenyum dan berkata, "Kakak, kamu yang paling cantik di hatiku." Xuan Yuanru tersenyum. 2 lesung pipi muncul di wajahnya yang menakjubkan. Pada saat ini Tan Yun berkata lagi, "Xian Yingying, kalian keluarlah." Ketika ruang bergetar, Xuan Yuan Changfeng tercengang ketika seorang wanita yang menakjubkan muncul dari udara tipis. "Saudara Tan, siapa mereka?" tanya Xuan Yuan Changfeng. Tan Yun memperkenalkan mereka satu persatu. Dia dipanggil Shen Shuzhen dan merupakan saudara perempuan dari Subing. Namanya Murong Sisi, dan dia adalah guru dari istriku Xiao dan Ruoxi. Dia adalah Nanggung Ruxue, saudara perempuan istriku Yukin, dan adik iparku. Dan Song Wishin adalah bawahanku. Ini Feng Qingcheng. Ketika Tan Yun memperkenalkan Feng Qingcheng, ada sedikit kelembutan di matanya dan berkata, "Dia sahabatku." Lalu dia adalah Xian. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Ini adalah adik iparku. Namanya Fang Ziqing. Dia adikku seperti Yingying." Setelah Tan Yun memperkenalkan semuanya, Xuan Yuanru dan yang lainnya secara alami tidak akan memikirkan Fang Ziqing yang dulunya Kaisar Abadi Hongmeng ke-9. Bagaimanapun, dunia ini sangat luas, sehingga ada banyak orang dengan nama keluarga dan nama yang sama. Xuan Yuanru dan yang lainnya terkejut bahwa para wanita di sekitar Tan Yun semuanya memiliki penampilan yang cantik. "Halo Yingying." Tatapan terakhir Xuan Yuan Changfeng tertuju pada Toba Yingying. Lalu dia berkata lagi, "Yingying, menurutku kamu yang paling cantik di dunia ini." Toba Yingying masih tampak sedingin es, bahkan tidak menatap Xuan Yuan Changfeng. "Bahkan jika hatimu terbuat dari batu, aku akan menyentuhmu." Xuan Yuan Changfeng memandang Toba Yingying ketika dia berpikir dalam hati, Tan Yun bertanya pada Tianlao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Shuangkong, dan Guan Xuankui untuk keluar.
suamiku. Jika tidak ada yang lain, kami akan terus berkultivasi. Dan Teh Sianer memandang Tanyun dengan penuh kasih sayang. Tanyun memeluk pinggang dan Teh Sianer dan berkata dengan lembut, "Baiklah, kalian masuk ke dalam pagoda lagi." Setelah itu, semua orang memasuki pagoda untuk mundur dan berlatih. "Hei saudara ketiga, apakah kamu menyukai Ying-Ying?" Xuan Yuan Linger memandang Xuan Yuan Changfeng dan bertanya, "Aku pikir kamu tidak menyukai wanita satupun di dunia ini. Kakak keduaku yang baik, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu aku tidak suka wanita?" Xuan Yuan Changfeng mengangkat bahu dan berkata, "Aku hanya suka Ying-Ying." Xuan Yuan Haokong membelai janggutnya dan tersenyum. Jarang Changfeng menyukai seseorang. "Yuner, kamu harus membantu Changfeng mencocokkannya. Kupikir Ying-Ying sepertinya tidak terlalu menyukai Changfeng." Tanpa menunggu Tanyun berbicara, Xuan Yuan Changfeng berkata, "Paman, jangan khawatir tentang keponakanmu ini. Aku pasti akan mendapatkan Ying-Ying." Kemudian, setelah Tanyun, Xuan Yuanru dan yang lainnya mengobrol sebentar. Xuan Yuanru memandang Tanyun dengan ekspresi serius. Xuan Yuanru berkata, "Aku akan memberimu gelar Jenderal Pelindung Kota. Bertarung berdampingan dengan Jenderal Xuan Yuan dan penguasa kota ini. Kita akan menjaga kota abadi Xuan Yuan." "Bawahan patuh," kata Tanyun dengan hormat. Xuan Yuanru memandang Tanyun dan Xuan Yuan Haokong. Ada sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Tidak akan terlalu lama, Sima Yongsheng Sugesiong, penguasa kota dari kota terbengkalai, serta orang-orang dari alam abadi, mereka akan tahu bahwa kekuatan kita sedang menurun jauh. Pada saat itu, mereka akan datang untuk mengepung kota abadi Xuan Yuan. Apa tindakan balasanmu?" Mendengar ini, Xuan Yuan Haokong memandang Tanyun dan berkata, "Yuner, katakan pendapatmu." Tanyun merenungkan, "Kita harus tinggal di kota dan memperkuat diri." Xuan Yuanru membuka giginya dengan ringan. "Musuh itu kuat dan kita ini lemah." Tanyun benar, jadi kita akan menutup kota dan meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. "Paman, aku akan berkultivasi, kalian berdua bisa melanjutkan mengobrol." Xuan Yuanru berbalik dan berjalan keluar aula. Tanyun berkata, "Penguasa kota, tolong tetap di sini." Xuan Yuanru tiba-tiba berbalik dan menatap Tanyun. Cincin Tanyun menyala. Seberkas cahaya terbang keluar dari cincin itu, berubah menjadi pagoda kecil 9 lantai. Pagoda abadi suci tingkat tinggi. Mata indah Xuan Yuanru mengungkapkan kegembiraan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang memikat. "Tanyun, aku juga seorang master senjata abadi suci tingkat suci. Tetapi aku hanya dapat membuat pagoda abadi suci tingkat atas. Dengan pagoda ini, itu akan sangat membantu kultivasiku." Tanyun tersenyum sedikit dan berkata, "Penguasa kota, pagoda ini dapat digunakan bersama oleh banyak orang. Jika satu orang berkultivasi di lantai pertama, 1 hari di dunia luar setara dengan 10 tahun di dalam pagoda. Jika 50.000 orang berkultivasi di lantai yang sama, 1 hari di dunia luar akan menjadi 5 tahun di dalam pagoda." Setelah Xuan Yuanru mendengarnya, matanya yang indah melebar. "Pagoda ini memiliki efek yang luar biasa. Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Tanyun, bisakah kamu memberitahuku metode dalam membuatnya?" Setelah itu, mata indah Xuan Yuanru menunjukkan harapan yang dalam. Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Tentu saja bisa." Xuan Yuanru tersenyum sedikit. Pada saat ini, Tanyun mengeluarkan 8 pagoda abadi suci tingkat tinggi dan memberikannya kepada Xuan Yuan Haokong untuk dibagikan pada para prajurit. Xuan Yuan Haokong sangat bersemangat sehingga dia melihat Xuan Yuanru dan bertanya, "Rower, masih ada lebih dari 5 tahun tersisa sebelum surat tantangan dari penguasa kota terbengkalai habis. Maukah kamu bertarung?" Xuan Yuanru menggelengkan kepalanya. "Aku akan bertarung dengan Long Xiaolin cepat atau lambat, tetapi waktunya tidak bisa dipastikan. Aku tidak akan menerima pertarungan itu." Xuan Yuan Haokong mengangguk dan setuju. Seharusnya begitu. Dalam setengah bulan berikutnya, Tanyun menjelaskan secara rinci kepada Xuan Yuanru 32 bahan yang dibutuhkan untuk membuat pagoda, tata letak formasi pertahanan naga, dan pola setiap formasi. Xuan Yuanru mendengarkan dengan senang hati. Setelah dia memahaminya, dia menanyakan beberapa hal lagi yang telah lama membingungkannya tentang teknik formasi dan senjata. Tanyun selalu bisa mengatasi dari setiap pertanyaan Xuan Yuanru. Setelah bergaul selama setengah bulan, kasih sayang Xuan Yuanru untuk Tanyun berlipat ganda. Di taman belakang, Xuan Yuanru tersenyum manis pada Tanyun.
ketika tidak ada seorang pun di masa depan. Kamu tidak perlu memanggilku penguasa kota. Panggil saja aku Rower. Tanyun berkata sambil tersenyum. Rower, aku harap kita akan selalu berteman dalam hidup ini. Xuan Yuanru mengangguk, tampak seperti ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Ada apa? Tanya Tanyun. Xuan Yuanru berkata, aku ingin tahu bagaimana kamu mendapatkan 7 istri yang begitu cantik. Jika kamu tidak keberatan, dapatkah kamu memberitahu padaku? Mendengar ini, mata Tanyun menunjukkan kebahagiaan, dan dia memberitahu Xuan Yuanru tentang cintanya dengan 7 istrinya. Tentu saja, Tanyun secara alami tidak menyebutkan identitas Shen Shubing di masa lalu. Setelah Tanyun dan Xuan Yuanru mengobrol, Xuan Yuanru dan Tanyun mengucapkan selamat tinggal dan pergi untuk mundur. Tanyun melihat sosok Xuan Yuanru pergi, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Di masa lalu, dalam pertempuran antara kamu dan aku, kita sama-sama tidak mengerti siapa yang bersalah atau benar. Xuan Yuanru, meskipun aku menghabisimu saat itu, di hatiku kamu adalah lawan yang layak dihormati. Aku sangat berharap bahwa kita tidak lagi menjadi musuh. Xuan Yuanru kembali ke puncak gunung suci Xuan Yuan, kemudian mengeluarkan pagoda dan memasukinya. Ketika dia berlatih di awal periode, pikirannya dipenuhi dengan sosok Tanyun. Tidak lama kemudian dia memasuki keadaan mementingkan diri sendiri dan mulai berkultivasi. Ketika Xuan Yuanru sedang mundur, Tanyun juga memasuki pagodanya untuk berlatih melawan waktu. Karena dia tahu bahwa akan ada perang besar, dia ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, melenyapkan musuh di tanah terbengkalai, kemudian menemukan cara untuk meninggalkan tanah terbengkalai. Pada saat yang sama, di timur jauh, sebuah kota raksasa 3 kali lebih besar dari kota abadi Xuan Yuan, yaitu kota terbengkalai. Di aula yang megah, ada puluhan orang tua yang duduk. 11 orang ini, jika Tanyun dan Xuan Yuanru ada di sini, mereka pasti akan mengenali mereka, karena mereka semua adalah jenderal besar kota abadi Xuan Yuan di masa lalu. Pada awalnya, 9 jenderal besar datang untuk berlindung bersama setelah mengetahui bahwa Sima Yongsheng dan Su Gexiong telah berlindung di kota terbengkalai. Long Xiaolin mengangkat gelasnya dan perlahan bangkit dari tempat duduknya, memandangi para jenderal besar dari kota abadi Xuan Yuan dan berkata, secangkir anggur pertama ini, aku menyambut kalian untuk bergabung dengan kota terbengkalai. Long Xiaolin meminum anggurnya. Sima Yongsheng dan jenderal besar lainnya, mereka mengangkat gelas mereka dan berdiri, lalu meminum anggur. Long Xiaolin menuangkan segelas anggur lagi dan berkata, segelas anggur kedua ini, setelah semua orang yang hadir meminumnya, kita adalah sebuah keluarga. Mari kita bekerja sama untuk berbagi kekhawatiran dan memecahkan masalah. Mendengar ini, 31 jenderal mengangkat gelas mereka dan berkata dengan keras, kami bersedia. Setelah Long Xiaolin dan para jenderal minum lagi, dia memandang Sima Yongsheng, mengerutkan kening dan berkata, ada perintah dari orang-orang alam abadi, yaitu kita harus menaklukkan kota abadi Xuan Yuan dalam 30 tahun. Sima Yongsheng, kamu mengetahui situasi kota abadi Xuan Yuan, kamu dapat berbicara. Mendengar ini, Sima Yongsheng berkata, kekuatan keseluruhan kota abadi Xuan Yuan telah menurun, tetapi penguasa kota Xuan Yuanru sudah berada di ranah Kaisar Suci tingkat ketiga lebih dari 10 tahun yang lalu. Penguasa kota Long, kamu seharusnya mendengar bahwa Xuan Yuanru mengalahkan seorang musuh di ranah Kaisar Suci tingkat ketujuh. Aku tidak tahu apakah ranah Xuan Yuanru telah naik atau tidak. Sebenarnya, selama seseorang bisa menahan Xuan Yuanru, pasti kota abadi Xuan Yuan akan runtuh. Mendengar ini, mata keruh Long Xiaolin dipenuhi dengan cahaya dingin. Putraku akan keluar dari pengasingan dalam 20 tahun. Ketika putraku keluar, kita akan segera menuju ke kota abadi Xuan Yuan. Sima Yongsheng buru-buru tersanjung, lalu dia berkata, jika ada penguasa kota dan tuan muda, tidak akan ada masalah dalam menghancurkan kota abadi Xuan Yuan. Setelah Long Xiaolin tertawa, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan licik, Jenderal Sima, penguasa kota ini akan mengambil selir lain. Apakah kamu memiliki kandidat yang cocok? Mendengar ini, Sima Yongsheng berkata dengan permintaan maaf yang positif.
penguasa kota. Aku belum menemukannya, tetapi jangan khawatir. Jika aku menemukan yang cocok di masa depan, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Long Xiaolin berkata sambil tersenyum. Jenderal Sima, bukankah kamu punya anak perempuan? Putrimu Sima Feier sangat pintar dan seindah bunga teratai. Aku pikir itu saja, putrimu akan menjadi selir ke-36 dari penguasa kota ini. Mendengar ini, Sima Yongsheng masih tersenyum di depan, tetapi dia mengutuk dalam hati. Sialan, kamu tidak bisa mengambil putriku. Tiba-tiba, Sima Yongsheng sepertinya memikirkan sesuatu. Bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan tulus, suatu kehormatan besar bagi gadis kecilku jika disukai penguasa kota. Hanya saja, gadis kecil itu tidak cocok untuk menikah. Kamu tidak tahu, gadis kecil itu pernah menikah dengan 4 pria, dan keempat suaminya mati dengan kejam. Sebenarnya itu hanya omong kosong. Ini hanya dibuat oleh Sima Yongsheng. Jenderal Sima, jika kamu tidak setuju, katakan saja. Jangan ucapkan kata-kata ini untuk membodohi penguasa kota ini, kata Long Xiaolin dengan marah. Penguasa kota, tenanglah. Apa yang dikatakan bawahan ini benar. Sima Yongsheng berkata dengan tulus. Selain itu, bawahan tiba-tiba berpikir bahwa ada kandidat yang lebih cocok. Gadis ini bahkan lebih cantik dari gadis kecil itu. Mendengar ini, Long Xiaolin segera menjadi energi. Siapa? Katakan. Sima Yongsheng berkata, wanita ini tidak lain adalah penguasa kota abadi Xuanyuan, yaitu Xuan Yuanru. Sepertinya pria manapun akan tersentuh ketika melihatnya. Yang lebih menarik adalah bahwa Xuan Yuanru tidak pernah berhubungan badan dengan siapapun. Setelah mendengar ini, Long Xiaolin menelan ludahnya dan berkata dengan tidak sabar, Jenderal Sima, cepat dan padatkan penampilan Xuan Yuanru untukku. Aku ingin melihat apakah dia secantik yang kamu katakan. Sima Yongsheng melambaikan tangan kanannya. Hembusan kekuatan abadi mengembun menjadi penampilan Xuan Yuanru. Indah, ini sangat indah. Mata Long Xiaolin memancarkan cahaya hijau samar seperti serigala yang sedang lapar, dan dia memuji. Tubuhnya ramping, kulit seputih salju, tangannya yang indah, terutama matanya. Mereka terlihat seperti safir, dia terlalu cantik. Kecantikan kecil seperti itu pasti akan aku miliki. Setelah berbicara, Long Xiaolin menjilat air liur di mulutnya, memandang Sima Yongsheng dan berkata, tidak buruk ketika penguasa kota ini mendapatkan Xuan Yuanru. Aku akan memberimu hadiah besar. Mendengar ini, Sima Yongsheng mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan cemas, penguasa kota, kamu juga tahu bahwa Xuan Yuanru ingin menghabisiku dan jenderal lainnya. Jika kamu menikahinya, bawahan ini khawatir bahwa dia akan memintamu untuk menghabisi kami. Su Gexiong bergema, penguasa kota, itu benar. Para jenderal lain yang mengkhianati kota abadi Xuanyuan juga mengangguk setuju. Long Xiaolin melambaikan tangannya dan berkata, kalian tidak perlu khawatir. Xuan Yuanru hanyalah mainan di mata penguasa kota ini. Ketika Sima Yongsheng mendengar kata-kata itu, dia merasa lega. Long Xiaolin membalikkan tangan kanannya. Segera kesadaran abadinya memasuki slip batu giok dan menulis sesuatu. Setelah itu, Long Xiaolin menyerahkan slip giok kepada Ling Hu Yunfei dan berkata, wakil penguasa kota, pergi dan kirimkan slip giok ke kota abadi Xuanyuan. Setelah itu, Ling Hu Yunfei pergi. Waktu berlalu. 1 tahun 7 bulan kemudian, Tanyun yang berada di lantai 66 dari pagoda abadi suci tingkat tinggi kini telah memasuki ranah pemurian abadi tingkat ke-12. Selama Tanyun memasuki ranah kaisar manusia tingkat pertama, dia dapat mengolah tubuh tirani Hongmeng angin yang lebih kuat. Dalam tubuh Hongmeng angin tetap ada 5 atribut, tetapi atribut angin sangat menonjol. Tanyun tidak bergerak seperti patung batu, duduk bersila dan terus berlatih. Pada saat yang sama, di puncak gunung suci Xuanyuan, di lantai 9 pagoda, Xuan Yuanru mendengar suara Sang Sihong dari luar. Penguasa kota, wakil penguasa dari kota terbengkalai, dia mengirim slip batu giok. Ketika kekosongan bergetar sedikit, Xuan Yuanru muncul entah dari mana. Sang Sihong dengan hormat menyerahkan slip batu giok ke Xuan Yuanru dan pergi. Dengan keraguan, Xuan Yuanru memanipulasi kesadarannya ke dalam slip batu giok. Ketika dia melihat tulisan di slip batu giok, tubuhnya bergetar hebat karena marah. Di dalam slip batu giok tertulis,
Aku Long Xiaolin, memiliki hobi memakan rumput muda. Aku dengar kamu cantik, kulitmu lembut. Karena itu, aku ingin kamu menjadi wanita penguasa kota ini. Oh, ngomong-ngomong, si Ma Yongsheng juga mengatakan bahwa kamu belum pernah mencicipi rasa seorang pria sampai sekarang ini. Jadi jangan khawatir, penguasa kota ini sangat terampil dan pasti akan membiarkanmu merasakan perasaan yang paling indah di dunia ini. Tunggu, ketika penguasa kota ini menerobos ke kota abadi Xuanyuan, penguasa kota ini akan memanjakanmu setiap hari. Tapi pada saat itu juga, penguasa kota ini akan mencuci kota abadi Xuanyuan dengan darah. Hanya kamu yang akan selamat. Jika kamu tidak ingin kota abadi Xuanyuan menderita, setelah kamu melihat slip batu gio ini, cuci tubuhmu, kemudian datanglah padaku. Jika tidak, konsekuensinya akan kamu tanggung. Setelah membaca slip batu gio, Xuan Yuanru gemetar karena marah dan menggertakkan giginya. Long Xiaolin, aku Xuan Yuanru akan membuatmu mati. Xuan Yuanru mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya, kemudian kembali ke pagoda untuk mundur dan berlatih. Waktu berlalu seperti anak panah. 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 20 tahun terakhir, pasukan kota terbengkalai. Mereka berulang kali memprovokasi kota abadi Xuanyuan. Para jenderal dari kota terbengkalai takut akan kekuatan Xuan Yuanru. Mereka tidak berani mendekati kota abadi Xuanyuan. Pada saat yang sama, di kota terbengkalai, orang-orang sangat bahagia karena mereka telah mengetahui bahwa Tuan Muda Long Claw telah memasuki ranah Kaisar Suci tingkat ke-8. Di aula yang megah, Long Xiaolin mengenakan baju perangnya. Di sampingnya ada Long Claw. Di depan ayah dan anak itu, si Ma Yongsheng dan 20 jenderal lainnya berdiri dengan rapi. Mata keruh Long Xiaolin penuh dengan cahaya dingin. Nada suaranya mengandung gagasan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Sekarang putraku telah memasuki ranah Kaisar Suci tingkat ke-8. Sekarang saatnya bagi kita untuk menghancurkan kota abadi Xuanyuan. Setelah tiba di sana, penguasa kota ini akan berurusan dengan Xuan Yuanru. Yang lainnya akan bertanggung jawab untuk menghabisi semua orang. 1,5 tahun kemudian, Long Xiaolin memandang seorang prajurit yang menjaga gerbang kota abadi Xuanyuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Buka gerbang kota." Saat prajurit itu melihat banyak musuh datang, meskipun terhalang oleh formasi pertahanan yang hebat, kakinya gemetar ketakutan. Saat berikutnya, Xuan Yuan Changfeng yang sekarang berada di ranah Kaisar Suci tingkat kedua. Dia keluar dari udara tipis. Dia melirik prajurit di luar, lalu terbang menuju Gunung Suci Xuanyuan dengan ekspresi yang sangat serius. Karena gerbang kota tidak dibuka, maka penguasa kota ini akan menyerangnya. Long Xiaolin, yang kini telah memasuki ranah Kaisar Suci tingkat ke-12, berkata dengan suara yang dalam, "Semua orang, ayo serang formasi pertahanan kota abadi Xuanyuan." Mengikuti perintah Long Xiaolin, segera 200 juta prajurit melakukan serangan. Pada saat semua serangan menghantam formasi, semua naga meraung serempak. Bayangan naga emas dengan panjang 10.000 kaki melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam suara keras yang memekakan telinga, Long Xiaolin sangat terkejut. 1 jam kemudian, Xuan Yuan Changfeng melewati formasi teleportasi dari kota bagian luar menuju ke kota bagian dalam. Dia melesat ke Gunung Suci Xuanyuan. Xuan Yuan Changfeng berkata, "Penguasa kota, ada sesuatu yang buruk. Penguasa kota terbengkalai. Dia memimpin 20 jenderal dan 200 juta prajurit. Mereka telah tiba di kota ini." Begitu dia selesai berbicara, Xuan Yuanru yang mengenakan gaun putih muncul dari udara tipis, memancarkan aura kuat di ranah Kaisar Suci tingkat ke-9. "Aku akan pergi melihatnya dulu." Setelah Xuan Yuanru meninggalkan kalimat, dia menghilang dari Gunung Suci Xuanyuan. Oke guys, sebelum video berakhir Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.